masih tetap semangat ya. Kalau ada tadi seperti lagu tadi, kita tahu bahwa itu adalah untuk kebaikan kita tetap bergairah ikut Tuhan. Amin. Amin. Tahun ini ya, Tuhan izinkan ada beberapa goncangan-goncangan ya, dan terakhir ini kita sedang lihat apa yang terjadi bersama-sama virus corona ya. Dan kalau kita lihat, dan sebenarnya kan kalau berdasarkan informasi di waktu-waktu yang lalu juga ada virus-virus yang lebih berbahaya sebenarnya, kayak virus Ebola gitu ya, kemudian ada SARS gitu ya. Tapi karena sekarang WhatsApp, Instagram, media itu begitu luar biasa gampang memviralkan berita, akhirnya kelihatannya corona ini lebih mengerikan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dari informasinya Ebola itu lebih tingkat kematiannya lebih tinggi jauh ya. Tapi kalau kita perhatikan respon, tadi kita cerita sama Pak Gembala ya, respon orang kita lihat ya bervariasi ya. Ada yang masih bisa bercanda gitu ya, bercanda gitu kan, main-main. Ada yang juga mungkin panik gitu ya. Ada yang panik, ada yang mungkin takut keluar gitu, paranoid gitu kan. Kemudian ya hal baiknya orang jadi bersih gitu, jadi suka cuci tangan. Yang dulu suka pengen terkenal jadi suka nutupi wajahnya dengan masker gitu ya. Tapi kita bisa lihat juga bahwa impact-nya itu secara ekonomi juga besar gitu ya. Menteri Keuangan sudah berkali-kali memberikan pengumuman dampaknya lebih berat dari krisis global 2008 katanya kan. Dan ini juga belum tahu kapan pasti gitu kan selesainya. Dunia juga sudah bicara ya, ada prediksi kerugian secara total finansial dunia sekitar 4.000 sekian, 4.500 triliun katanya. Itu seluruh dunia, kan? Penurunan ekonomi menurut Bank Dunia juga ADB itu bilang 0,5% penurunan dari tahun 2019. Tapi ini bukan menjadikan kita takut gitu ya. Kita tahu bahwa setiap apa yang dilakukan Tuhan tujuannya adalah untuk sesuatu yang baik ke depan. Amin. Ya. Nah, dan kita nggak perlu kaget sebenarnya. Coba kita lihat di 2 Timotius 3 ya. Itu 2 Timotius 3 sudah dibilang di firman Tuhan ya. 2 Timotius 3 ayat 1 dibilang ini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar ya. Tuhan sudah bilang, sudah dinubuatkan hari-hari terakhir akan ada banyak kesukaran. Itu bicara goncangan ya. Goncangan bisa bicara tentang kesukaran, goncangan secara ekonomi, goncangan bicara dalam bisnis kita, dalam dampaknya ke pekerjaan, rumah tangga gitu ya. Itu banyak bisa terjadi ya. Tentu kita harus berpikir positif ya, ketika firman Tuhan sudah bilang begini dan ternyata terjadi, artinya firman Tuhan ini layak dipercaya. Karena itu kita harus pegang firman Tuhan. Kita sudah mulai memberikan perhatian yang khusus kepada firman Tuhan gitu ya. Kita nggak bisa nangisin goncangan ya, goncangan badai gitu kan, itu pasti ya, itu pasti akan terjadi. Setiap goncangan itu pasti akan terjadi. Persoalannya siapa kita ya, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, hari ini saya mau bicara tentang ya bagaimana kita melewati goncangan ya. Nah, ada beberapa, saya bicara tentang 3 hal saja. Apa yang kita harus lakukan supaya kita mampu melewati goncangan? Karena saya bilang goncangan itu pasti terjadi. Suka nggak suka gitu ya, semua pasti akan terjadi. Coba kita lihat ya. Yang pertama, apa yang kita harus lakukan? Kita lihat Mazmur 91 dulu ya. Yang sering dibuat orang seperti jimat gitu ya. Ada bahkan yang bilang baca berulang-ulang. Benar kan? Baca berulang-ulang Mazmur 91 gitu. Benarkah seperti itu gitu ya? Apa yang kita baca berulang-ulang kalau kita nggak aplikasikan, kita nggak percaya, kita pegang nggak ada artinya ya. Nah, Mazmur 91 ayat 7-8 bilang begini, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Saya nggak bicara tentang ini, kita baca supaya kita terhindar. Saya mau bilang begini, ayat ini memberitahukan ada 2 kelompok orang ya. Ada 2 kelompok orang yang mengalami goncangan yang nasibnya 2 ini. Yang pertama, kelompok pertama adalah ada orang-orang yang tetap berdiri. Mereka hanya menonton
datang kepada kita, apa? Mereka jatuh tergeletak, gitu ya. Nah, kita semua pengen di kelompok pertama, amin. Ya, tapi bukan berarti ini kalau yang dibilang penonton saja nggak ngalami luka, nggak ngalami sakit, nggak menangis. Mereka alami, tapi mereka tetap tegak, mereka tetap kokoh, ya. Nah, inilah yang kita pengen. Kita pengen seperti orang seperti ini. Bagaimana supaya ketika ada badai goncangan, kita tetap kokoh, kita tidak tergeletak, ya. Kalau bilang kita walaupun jatuh tidak tergeletak, katanya. Coba kita buka Matius 8 ayat 23 sampai 26. Ini hanya untuk ilustrasi saja apa yang terjadi dengan Yesus, murid-murid Tuhan dengan Yesus, ya. Matius 8 ayat 23. Ini kita hafal sekali. Ini cerita sekolah minggu sering diceritakan, ya. Saya baca saja. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya kepada Yesus, ya, membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, perhatikan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, ya. Kita lihat, Bapak Ibu sekalian, sekonyong-konyong ini artinya apa? Meskipun hidup kita ada dalam Tuhan, meskipun kita bilang kita hidup kekristenan kita oke, kita rajin beribadah, akhirnya bilang sekonyong-konyong badai datang, ya, goncangan nggak bisa kita hindarin hanya karena kita beragama Kristen, hanya karena kita hidup di dalam Tuhan, ya. Nah, tapi yang menarik di sini dibilang adalah bahwa di Matius 8 ayat 26 dikatakan, Yesus berkata kepada murid, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ada dua hal yang membuat kita gagal untuk bisa melewati goncangan. Pertama, kita takut. Takut yang benar itu takut gak apa-apa, tapi ketakutan, kepanikan itu yang membuat kita tidak bisa menyelesaikan goncangan. Ada. Yang kedua dikatakan apa? Ya, iman. Kurang percaya. Kualitas iman kita menentukan kemampuan, ability kita untuk melewati badai goncangan. Karena itu kita perlu perhatikan tingkat iman kita sudah sampai di mana. Ya, ketika ada goncangan terjadi, nggak bisa kita bilang, aduh matilah aku, nggak bisa. Orang mati nggak bisa berbuat apa-apa, kan? Tapi kita lihat introspeksi diri kita, kadar iman kita seberapa, kadar ketakutan kita sampai di mana. Tuhan, jangan takut. Ya, nah pertanyaannya apa yang kita lakukan saat kita tergoncang dan iman kita nggak mampu menyelesaikan? Kan itu persoalannya. Kan nggak semua kita orang di gereja yang punya iman yang hebat, ya kan? Ada orang imannya yang bagus, hebat. Ada yang ketika dalam situasi tertentu mungkin dalam persoalan A dia berhasil, dalam persoalan B mungkin imannya gagal. Nah, bagaimana ketika iman kita nggak bisa nolong kita? Firman Tuhan bilang ini, datang kepada Tuhan, sederhana. Ya, datang pada Yesus, ya. Nah, ini kan yang terjadi ketika ada seorang bapak, ketika anaknya sakit ayah, sakit ayah dibawa kepada murid-muridnya, gak berhasil disembuhkan. Lalu Yesus datang. Terus orang tua ini bilang apa? Tuhan, anakku sudah begini mati, tolonglah kalau engkau mampu, katanya. Kalau engkau bisa. Dia gagal, imannya gagal di situ. Dan Tuhan bilang, kenapa kau bilang kalau aku dapat? Doa orang benar, kata Tuhan, besar kuasanya. Tapi apakah disembuhkan Tuhan? Karena dia datang kepada Tuhan. Tuhan punya belas kasihan. Tuhan tolong. Jadi yang pertama yang penting ketika kita ada dalam goncangan, kita perlu datang kepada Tuhan, ya. Datang kepada Yesus, ya. Nah, kita harus tahu bahwa Tuhan nggak pernah sembarang ketika mengizinkan goncangan, ya. Goncangan Tuhan izinkan selalu ada tujuannya, ya. Tuhan dia nggak ingin membinasakan orang. Karena apa? Terlalu mahal harga kita. Dia sudah turun dari surga untuk menebus kita. Jadi pemahaman ini harus kita pegang. Dia tidak mungkin datangkan goncangan untuk membinasakan kita. Ada maksud Tuhan supaya apa? Supaya kita dekat kepada Tuhan. Ya. Saya pernah suatu kali waktu liburan gitu, anak saya waktu masih kecil dulu, udah lama ya. Anak saya main kapal-kapalan dari kertas. Semua kita pasti punya pengalaman seperti itu ya. Kemudian waktu main di pinggir kolam itu terus kan ke bawah air, nggak ada kayu untuk menarik. Yang saya lakukan,
Simple. Saya ambil batu, saya lempar batu di kapal, dari kapal-kapal yang di sini saya lempar ke arah sini, bukan di arah sana. Saya lempar, tujuannya apa? Saya bikin gelombang, supaya gelombang itu menggoyang kapal itu sehingga tarik kemari. Dan kemudian saya lempar makin dekat, sampai kemudian goyangan-goyangan itu menggoyang kapal itu dan terus dia mendekat ke arah saya. Saya ambil, saya kasih ke anak saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan pun seperti itu. Ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, Tuhan izinkan goncangan supaya kita mendekat kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita baca di Imamat 26 sampai 14 sampai 28, dicatat aja ya. Imamat 26 ayat 14 sampai 28. Nah, ini di sini saya bukan mencocok-cocokkan batuk kering di situ dengan virus corona ya, bukan. Tapi konteksnya saya mau bicara begini adalah bahwa ketika bangsa Israel bermain-main, ya, mereka Tuhan hajar mereka. Ya, Tuhan izinkan goncangan demi goncangan terjadi, ya, bukan untuk membinasakan, tapi mengingatkan mereka. Dan yang menarik kalau kita lihat di ayat 14 sampai 16 gitu ya, kemudian ayat 18, 21, 23 gitu ya. Di situ ada kalimat yang diulang-ulang bilang, jikalau kamu tidak mendengarkan aku dan hidupmu tetap bertentangan dengan aku, maka aku akan menghajar kamu 7 kali lipat. Dan itu diulang lagi, kalau masih juga kuhajar, masih juga kuhajar lagi. Karena apa? Kerinduan Tuhan supaya orang bangsa Israel mendekat kepada Tuhan, tidak menjauh dari Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika ada goncangan, jangan main-main dengan hidup kita. Hidup kita terlalu mahal sehingga kita ketika ada goncangan harus menjadi momen, menjadi waktu, kesempatan kita untuk mengecek diri kita. Sudah di mana posisi kita di hadapan Tuhan? Sudah seberapa kita selaras dengan kehendak Tuhan? Ya. Ketika ada goncangan, ayo kita lihat. Kalau ada sesuatu yang belum beres, kita bereskan di hadapan Tuhan. Kalau ada tujuan Tuhan, ya, tujuan Tuhan yang belum kita penuhi, kita lihat. Kadang-kadang kita seperti kalau kita di map, gitu ya, di peta. Ketika kita peta ada jalur yang sudah ditentukan oleh Google, gitu ya. Ketika kita keluar, recalculate, gitu kan. Kenapa? Dia cek posisinya. Kita harus cek, harus ada. Ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, kita harus mulai berpikir, Tuhan, ada apa? Kita datang kepada Tuhan, recalculate. Kita harus lihat ulang kembali posisi kita sudah di mana. Karena apa? Tuhan bilang gini, bahwa bukan sembarang katanya apa, Tuhan menginginkan roh yang ditempatkan pada manusia itu dengan cemburu. Tuhan akan cari kita. Ketika kita coba menjauh, kita merasa oke, Tuhan tidak akan mendiamkan kita. Karena kita mulai lihat posisi kita di mana. Kita harus lihat kondisi kita, ya. Jangan sampai kita merasa udah diri aja gak apa-apa. Rencana Tuhan adalah rencana yang besar atas hidup kita. Dan setiap rencana itu menuntut komitmen dari kita. Dan antara orang yang membutuhkan pertolongan dan orang yang mampu menolong, bisa Tuhan pertemukan. Persoalannya, kita mau datang ke siapa? Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan campurkan. Kalau kita datang kepada manusia, manusia terbatas. Karena itu yang penting pada Bapak Ibu adalah kita datang kepada Tuhan. Maka Ayub bilang begini, ketika dia tetap mempertahankan, tetap berjalan datang kepada Tuhan, Ayub bilang ini, rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Ya. Keyakinan inilah yang membuat Ayub mengalami pemulihan. Tapi Ibu sekalian, seberat apa persoalan kita? Ya. Ketika kita merasakan ada goncangan yang sepertinya sudah nggak ada endingnya, pertama yang kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, kita tahu bahwa goncangan dan selalu akan ada, ya, dan tidak bisa kita hindari. Kalau goncangan pasti selalu ada dan kita nggak bisa hindari, maka logikanya adalah kita harus hadapi, betul kan? Kita harus hadapi karena kita nggak bisa hindari, gitu ya. Nah, Yakobus 1:12 bilang begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Ayat ini bilang begini, yang bahagia itu bukan orang yang nggak mengalami pencobaan, tapi yang mengalami pencobaan dan mampu bertahan, survive. Itu penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu ingat ini. Ketika kita mampu bertahan di dalam pencobaan, bertahan dalam goncangan, itu pintu untuk mendapatkan mahkota kehidupan karena kita Yakobus tadi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika ada goncangan, ingat baik-baik. Itu
itu adalah kesempatan untuk kita hidup berbahagia. Amin. Ya, dimana juga katakan bahwa bumi Tuhan akan menggoncangkan bumi, katanya kan, akan supaya apa? Tinggal yang tidak tergoncangkan. Ya, kita bersyukur kan sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita ada di kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Tapi ya itu dibilang ini, kalau kita mau tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan, baiklah kita tetap mengucap syukur dan beribadah. Amin. Kita ada di sini walaupun ada virus SARS di luar, karena apa? Kita tahu satu hal, kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan karena kita tetap datang kepada Tuhan untuk apa? Mengucap syukur dan beribadah. Amin. Kolose 2:7 dibilang ini, ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sebagai anak kerajaan Allah yang ada di dalam kerajaan tidak tergoncangkan, ini akan kita lakukan. Ya, kita membangun kerohanian kita. Mulailah dengan fondasi hidup kita, kerohanian kita, supaya kita memiliki fondasi kerohanian yang kuat, yang mengakar dalam Kristus. Karena apa? Kehidupan yang mengakar adalah kehidupan yang kuat ketika ada goncangan. Sama seperti pohon, semakin besar semakin berakar pohon, maka sekuat apapun angin yang gak akan tergoyahkan. Kekristenan kita juga seperti itu. Ciri kekristenan kita yang katanya adalah orang-orang dalam kerajaan yang tergoncangkan, harusnya dibuktikan orang-orang yang berpegang pada firman Allah, orang-orang hidupnya mengakar pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Tuhan rindu orang seperti ini. Tuhan rindu gereja seperti ini. Ketika orang datang kepada pohon yang berbuah, digoncang pohon itu, tujuannya untuk mendapatkan buah. Tapi terkadang yang turun jangan keluar, ada bulu-bulu, kemudian ada ulat-ulat. Respon kerajaan gereja kita seperti apa? Ketika Tuhan mengizinkan goncangan, Tuhan ingin gereja menghasilkan buah, bukan menghasilkan ulat. Amin. Ya, ada banyak kita goncang pohon gitu, kita mendapatkan buah, yang jatuh adalah ulat bulu. Ya, kita gatal, kita gak suka. Tuhan juga seperti itu. Ketika Tuhan izinkan goncangan, gerejanya harusnya mengeluarkan damai sejahtera, sukacita, iman, pengharapan, kata-kata penghiburan, sehingga orang mulai melihat Tuhan kita adalah Tuhan pemenang. Amin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tunjukkan bedanya kita dengan orang-orang dunia. Ya, dan goncangan ini kesempatan untuk kita menunjukkan kita punya Tuhan yang berbeda. Kita punya kualitas iman yang berbeda. Amin. Ya. Nah, untuk dapat berakar di dalam Tuhan senantiasa, ya, kita tahu kuncinya sederhana. Kita baca, renungkan firman Tuhan, lakukan, praktekkan, dan kemudian masuk dalam persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan, ya, persekutuan dengan sesama orang percaya. Makanya kita perlu di gereja ini, kan. Nah, kenapa kita perlu persekutuan dengan Tuhan? Ini akan menyempurnakan firman yang kita terima. Ya, kenapa orang bilang rema? Bagaimana bisa jadi rema kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak? Makanya firman Tuhan bilang ini, ya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Ini kan bicara hal rohani, berbuat apa-apa kan semua yang bisa dilakukan oleh Bapa di sorga kita bisa lakukan kalau kita punya relationship. Artinya apa? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus mau bilang begini, without relationship with me you are nothing. Ya, kita nothing tanpa hubungan dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bangsa Israel ketika di dalam perbudakan, ini simbol dari kehidupan yang tidak ada punya relationship dengan Tuhan. Dan ketika mereka dipersiapkan Tuhan untuk keluar, dan pada malam terakhir setelah tulah ke-10 mereka mau keluar, apa kata Tuhan? Firman Tuhan melalui Musa, inilah permulaan bulan yang baru dalam setiap bulan kehidupan. Artinya apa? Kehidupanmu dimulai ketika kau berjalan bersama Tuhan. Kehidupanmu Tuhan perhitungkan ketika kau bangun hubungan dengan Tuhan. Kehidupanmu dikatakan hidup oleh Bapa di sorga ketika Tuhan ada dalam hidupmu. Bapak Ibu sekalian, karena itu hari, ya, kita untuk bisa mengangkat hubungan dengan Tuhan, Bapak. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, bukan tidak ada tujuannya goncangan yang saat ini terjadi. Itu tujuannya untuk supaya kita mulai merefleksikan diri kita, melihat seberapa kita dalam datang kepada Tuhan, ya. Dan kemudian bagaimana kita, apakah hidup kita sudah mulai berada di atas dasar yang dibangun
Yang ketiga, terakhir ya. Bagaimana supaya kita bisa bertahan dan melangkah di dalam goncangan. Pengkhotbah 3:11 tadi ada di lagu dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah ini kan menarik ya, sering kan kalau kita misalnya alami masalah, orang bilang sabar, semua yang rasanya indah pada waktunya. Terus yang dalam masalah bilang, ya rumah enak ngomong doang, gue yang rasain gitu kan. Tapi benar ya, bahwa iya setiap kali Tuhan campur tangan, ujungnya selalu indah pada waktunya. Ya, kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja untuk membuat hidup kita indah pada waktunya. Ya, kalau belum indah berarti belum waktunya. Amin. Iya dong. Indah pada waktunya berarti kalau kita masih disakiti belum juga, gitu ya, berarti belum waktunya. Ketika kita masih mengalami tekanan, cobaan, gitu ya, masih hidup kita masih babak belum indah, itu belum waktunya. Sabar, kan? Nah, kita tidak boleh adalah ketika kita ada dalam tekanan kita berhenti. Ya, kita karena panik kita nggak lakukan apa-apa. Ya, makanya yang ketiga penting, ketika kita dalam goncangan, jangan berhenti melangkah, lakukan tindakan iman. Ini penting. Artinya kita tetap harus lakukan, kita tetap beribadah, kita tetap berdoa, kita tetap harus lakukan bagian kita. Karena apa? Tuhan mau kita tetap melangkah dalam iman. Kita nggak bisa karena alasan kondisi yang berat, virus corona, kita di rumah aja. Ya, kita diam di rumah nggak lakukan apa-apa. Kita bilang udahlah, nggak usah lah doa-doa. Kita doa keliling entar aja lah itu, gitu ya. No. Ya, Tuhan mau kita nggak berhenti. Ya, sebagai anak-anak Tuhan ini wujud iman kita. Tanda kita orang-orang yang beriman adalah kita tetap melangkah walau ada goncangan. Ya, ini pernyataan iman kita. Nah, karena itu jangan berhenti. Ya, ada banyak orang ketika alami goncangan dia berhenti sehingga rencana Tuhan tidak tergenapi dalam hidupnya. Ya, nah, kalau kita baca ya di Keluaran 14 9-14, ya, itu ketika pasukan Firaun mendekati bangsa Israel terjepit. Ya, bangsa Israel terjepit, di belakang mereka pasukan Mesir, kemudian di depan mereka Laut Merah. Ya, saya pernah sampaikan ini kan bahwa mereka marah, semua bangsa Israel marah. Dan mereka bilang, kenapa kau bawa kami ke sini? Ya, apakah kurang kuburan di Mesir sehingga kau bawa kami di sini? Mereka menyesali perjalanannya. Mereka melihat apa? Yang mereka lihat di depan sudah tidak ada keuntungan. Kalau melanjutkan perjalanan, nggak ada untungnya. Kan? Nah, saya perhatikan. Dalam keadaan terjepit itu, mereka nggak lakukan apa-apa. Dan Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan di dalam Keluaran 14 ayat 15, kita lihat. Ya, Keluaran 14 ayat 15 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perhatikan, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka apa? Melangkah, gak ada gunanya teriak-teriak, gak ada juga gunanya cuma doa-doa, malah lakukan tindakan iman. Ketika goncangan terjadi, Tuhan punya rencana besar. Ketika rencana besar itu membutuhkan tindakan iman kita. Ya, karena itu kita harus apa? Kita harus melangkah. Ya, kita gak akan mengalami apa-apa kalau kita tidak melangkah. Walau keadaan apa yang kita alami, kita tidak ngerti. Tadi katanya itu kan, walau keadaan tidak kita mengerti. Kalau kita baca, coba kita buka Pengkhotbah 3:11. Pengkhotbah 3:11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan. Kekekalan bukan bicara hidup kekal, ya. Kekekalan bicara sesuatu yang hal yang rohani dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, ini masalah kita. Ketika Tuhan sedang bekerja, kita sedang dalam masalah, kita nggak ngerti di awal. Kita nggak ngerti kenapa kita alami. Kita bilang, Tuhan kenapa? Kita sering bilang, Tuhan aku nggak mau seperti ini. Harusnya nggak seperti ini Tuhan. Caranya nggak seperti ini. Ada cara yang lebih baik bijaksana Tuhan. Karena apa? Kita nggak mengerti pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Nah, ada dua hal dari ayat ini yang membuat masalah buat kita, yang membuat kita sulit mengerti, yaitu masalah apa? Waktu dan sudut pandang. Ya.
pandang. Ya. Tuhan bilang indah pada waktunya. Ini bicara waktu. Ya. Dan kemudian kalau kita bicara, firman Tuhan bilang ini, aku adalah Alfa dan Omega. Ya kan sering kita dengarkan, Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Ini kan sering kalau secara apa kan orang bilang begini, bahwa Tuhan itu tidak dikuasai, tidak ada dalam rentang waktu. Tapi kita ada. Itu sebabnya waktu Tuhan dengan waktu kita beda. Ya kan? Makanya dalam kitab Petrus dibilang 1000 hari, satu hari 1000 tahun buat Tuhan. 1000 tahun, satu hari buat Tuhan, 1000 tahun buat kita. Waktu Tuhan itu beda dengan kita. Karena apa? Tuhan tidak diatur waktu, tapi kita diatur waktu. Tuhan tidak ada dalam rentang waktu, ruang waktu, tapi kita ada dalam ruang waktu. Karena itu waktu membuat kita sulit mengerti. Ya. Kedua, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Tuhan bisa lihat sekaligus kejadian dari mulai awal sampai akhir. Karena itu dia bisa kendalikan apa yang ada di awal, dia bisa kendalikan sampai endingnya. Demikian sebaliknya, Tuhan bisa lihat dari akhir ke depannya. Tapi kita tidak, karena kita terbatas. Makanya itu jadi masalah. Masalah persepsi, masalah sudut pandang Tuhan dan kita beda. Karena itu kita sulit mengerti. Ya, kita contoh misalnya, saya kerja di lantai 11. Setiap kali saya mau pulang gitu ya, orang di lantai bawah bilang yuk, gitu ya, sudah, oh macet pak. Padahal dari jauh kita lihat di atas di depan itu gak macet. Sudut pandang. Jadi mereka melihat macet dari bawah, mereka gak pulang. Tapi saya kadang lihat di depan cuma 150 meter macetnya, saya pulang. Karena saya tahu cuma sekian, sudut pandang. Dan itulah yang membuat kita dengan Tuhan beda. Tuhan bisa mengendalikan persoalan kita. Dia bisa tahu ketika Yusuf bermimpi, dia akan menjadi seorang pemimpin. Pada waktu 17 tahun diceritakan cerita mimpinya kepada keluarga saudaranya. Tapi apa yang terjadi? Selama 22 tahun ya kan? Kan dia 30 tahun dia diangkat jadi itu, jadi perdana menteri. Berarti dari 17 ke 30 tahun ada 13 tahun dia. Ya. Dia baru terrealisasi jadi pemimpin. Bayangkan. Tapi kejadian 13 tahun itu dia nggak ngerti. Tapi Tuhan mengerti, Tuhan kendalikan. Bahkan ketika bangsa Israel ratusan tahun dari mulai zaman Abraham, Tuhan sudah bilang, nanti Abraham keturunan 400 tahun lebih akan diperbudak. Dan bangsa yang memperbudak akan aku hukum. Artinya apa? Di situ tersirat otoritas Tuhan atas waktu. Tuhan bilang apa? Nanti diperbudak, tapi aku hukum. Kalau cuma dibilang nanti diperbudak, dukun juga bisa. Tapi dukun tidak mampu menghukum. Tapi Tuhan bilang, nanti aku akan hukum. Artinya Tuhan mau bilang, aku Alfa dan Omega. Aku yang mengendalikan waktu. Jadi ketika kita sekarang mengalami sesuatu yang tidak enak, percayalah Tuhan mengendalikan waktu. Jangan jauh dari Tuhan. Ya. Kemudian tetaplah pegang teguh firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus percaya ini, bahwa pasti tiba waktunya Tuhan pasti akan menjadikan hidup kita indah pada waktunya. Di situ dibutuhkan iman. Kita percaya ini atau tidak. Ada banyak orang ketika waktunya diberkati dia bilang, Tuhan kau baik. Tapi ketika tidak mengalami sesuatu yang indah, dia bilang Tuhan tidak baik. Ada satu cerita di dalam Matius 19, seorang pemuda kaya. Dia datang kepada Yesus dan berkata, guru yang baik. Benar ya cerita itu kan? Seorang pemuda kaya datang kepada Tuhan di dalam Matius 19 dan bilang, guru yang baik. Tapi dia ini di cerita berikutnya. Dia tanya bagaimana supaya aku dapat hidup yang kekal. Tuhan bilang apa? Jual hartamu, kasih sama orang miskin, lalu ikut aku. Ya kan? Ini kan salah satu syarat kan? Salah satu syarat kalau kita mau memperoleh hidup kekal, kita harus ikut Tuhan. Makanya kita disebut orang Kristen sebagai pengikut Tuhan kan itu. Tapi yang di sini adalah apa? Ketika Tuhan bilang jual hartamu, berikan kepada orang miskin, ikut aku. Apa yang terjadi responnya? Dia bilang, wah, dia kemudian apa? Mundur dari Tuhan dengan sedihnya. Artinya, pada waktu dia mundur, dia merasa Tuhan tidak baik. Artinya, dia gak bisa mempertahankan firman yang dia percaya di awal bahwa Tuhan baik. Dan pada saat dia terima satu pewahyuan,
dia mau melakukannya, dia merasa Tuhan tidak baik. Ada banyak kita seperti itu. Ketika kita di waktu kita sedang memimpikan satu visi dari Tuhan, kita bilang Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tapi ketika Tuhan kasih visi, dengar baik-baik, setiap visi membutuhkan pengorbanan. Tidak ada visi yang tanpa pengorbanan. Karena di balik visi ada kemuliaan Tuhan. No glory without sacrifice, ini rule sumum. Karena itu dia tidak memikirkan ini. Ketika dia minta visi yang besar, Tuhan kasih visi yang besar, dibutuhkan sacrifice yang besar. Ketika dia jalani, dia melihat ada sesuatu yang besar, harga yang besar, sehingga apa? Dia mulai mundur. Dia tidak mampu bilang seperti yang di awal. Inilah kita manusia. Kita punya sudut pandang yang berbeda. Kita punya rentang waktu yang menguasai hidup kita. Sehingga ketika kita masuk lebih dalam lagi, lebih dalam, kita melihat ada banyak lembah yang ternyata Tuhan bawa kita. Tuhan sengaja bawa kita ke lembah supaya kita cakap mengatasi lembah, supaya kita punya otot yang kuat. Tapi Tuhan tidak bawa kita untuk di lembah dan ditinggalkan. Karena itu kita harus percaya Tuhan baik meskipun dia bawa kita lewat ke lembah. Karena itu ini yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mampu untuk mempercayai Tuhan, integritas Tuhan bahwa dia baik. Kalau dia kita percaya baik, maka kita akan percaya bahwa semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita pasti indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, apa yang kita akan lakukan ketika kalau hari ini, hari-hari lain kita lakukan, kita alami yang tidak baik? Ya, apakah kita sanggup datang kepada Yesus dan berkata dengan senang hati, Yesus yang baik, meskipun hari ini kita masih belum alami yang baik? Ya, Ayub alami apa dia? Di awal dia alami seluruh hartanya, ternaknya habis. Kemudian bukan itu saja, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan habis. Dan bukan itu saja, kemudian apa yang terjadi? Dia sakit kusta. Dan kemudian pada waktu sakit kusta, istrinya marah. Untuk itu artinya istrinya pun dia meninggalkan dia. Teman-temannya menghakimi dia. Ya. Bahkan makanya di ayat 13 ayat 26 sampai 27, Ayub sempat bilang begini. Ya, sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Perhatikan, kakiku kau masukkan ke dalam pasung, sehingga tindak tandukku kau awasi, rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dia mau bilang begini, Tuhan kau gak baik sama aku, kau selalu merancang yang jahat buat aku. Dan alasannya wajar. Ya, orang kehilangan harta mungkin masih bisa mengucap syukur. Kehilangan apa? Istri tinggalkan, sakit, dia alami semua. Gak ada di Alkitab yang lebih menderita dari Ayub. Dan wajar dia bilang. Tapi lihat, Ayub tidak tinggalkan Tuhan. Dia memang mengejar. Saya perhatikan baik-baik. Step awal menikah, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Kita tak percaya dia. Tapi kita bisa percaya dia ketika kita apa? Kita mulai belajar percaya, kita dapatkan hati Tuhan. Dan ketika kita dapatkan hati Tuhan, kita apa? Kita persis melakukan seperti yang dilakukan wanita yang apa? Yang dikatakan bekas pelacur, yang dia memecahkan buli-buli dan kemudian dia apa? Dia basuh kaki Tuhan, dia basuh kaki. Tapi apa kata firman Tuhan terakhir? Di mana saja Injil diberitakan, artinya engkau akan kutulis di telapak tanganku. Kemanapun namaku disebutkan, namamu akan kulihat di telapak tanganku. Nama kita sulit apapun Tuhan bilang engkau ada di telapak tanganku. Akhirnya aku akan bela engkau, aku akan perhatikan engkau, dan aku tidak akan melupakan engkau. Saya pernah kasih contoh kan, kalau kita tulis, kadang-kadang kita ada mendadak kita tulis tangan kita. Sebagaimanapun rupanya kita yang namanya tangan, kita pasti akan lihat. Kita pasti akan lihat. Kalau ada coretan kita akan tahu. Kita nggak mungkin lebih dari 10 menit kita nggak akan lihat tangan kita. Saya sudah tes diri saya. Waktu saya baca firman Tuhan yang bilang namamu kutulis di telapak tanganku, saya tes. Kalau ada kotoran tangan saya, nggak sampai 5-10 menit pasti saya akan tahu. Karena itu refleks kita akan melihat. Dan Tuhan mau bilang sendiri, dalam refleksku engkau akan kuperhatikan. Jadi jangan cengeng kita kalau Tuhan akan perhatikan.
kita bertumbuh ke dalam Tuhan. Kemudian kita mulai terus bangun, kita mulai terus hidup dalam Tuhan. Ya. Makanya apa? Tuhan bilang, engkau tidak akan dilupakan Tuhan. Ya. Yang penting satu hal, lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Jangan berhenti, tetap bergerak. Ketika kita memang berdoa, tetap berdoa, tetap berbuat baik,